Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigol, Adrianus Paulus Kairen Oropka memastikan proses pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 berjalan aman dan lancar. Bupati Bovendigol Hengki Yaluo menyatakan kekayaan seni dan budaya merupakan aset strategis daerah yang harus terus dilestarikan. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digol edisi hari ini Jumat 29 November 2024. Selain topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digol selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigol, Adrianus Paulus Kairen Oropka memastikan proses pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar. Seluruh logistik pemilu telah didistribusikan ke tempat pemungutan suara di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigol. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigol, Adrianus Paulus Kairen Oropka memastikan proses pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah untuk bupati dan wakil bupati di Bovendigol berjalan lancar. Kepastian ini disampaikan karena logistik yang didistribusikan di 217 TPS telah siap untuk melayani pemilih. Adrianus mengatakan untuk mensukseskan pemungutan suara pada Pilkada Serentak di Bovendigol telah berjalan sesuai jadwal. KPUD telah mendistribusikan logistik di 112 kampung dan 20 distrik, sementara para petugas KPPS telah bekerja di setiap TPS untuk melayani pemilih. Untuk hari ini, yang pertama, sesuai jadwal distribusi logistik, semua sudah tersalurkan di 20 distrik dan 112 kampung. Siapan hari ini, pemungutan dan perhitungan suara telah dilaksanakan di setiap TPS masing-masing oleh petugas kami di tingkat bawah. Sampai saat ini masih dalam proses pemungutan suara. Adrianus juga menambahkan dalam proses pemungutan suara di Bovendigol tidak ditemukan persoalan yang berarti. Hanya ada beberapa kendala yaitu terkait pendelegasian para saksi, di mana sesuai Juknis yang menandatangani surat saksi adalah calon atau yang didelegasikan dan bukan tim pemenangan yang menandatangani. Adrianus berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan menjaga ketertiban selama pelaksanaan pemungutan suara. Ini adalah momen penting untuk menentukan masa depan Kabupaten Bovendigol 5 tahun ke depan. Tim Liputan Digol TV, Dedi melaporkan. Sementara itu Bapak Mama, Ketua KPU Bovendigol Adrianus Paulus Kairen Oropka mengajak seluruh stakeholder yang ada untuk bersama-sama mensukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Ajakan ini disampaikan sebagai upaya memastikan pelaksanaan pungut hitung pada Pilkada 2024 berjalan lancar, aman, dan kondusif. Pentingnya peran aktif dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan penyelenggara di tingkat bawah untuk menjaga kelancaran jalannya proses pemungutan suara Pilkada Serentak di Kabupaten Bovendigol. Dukungan semua elemen masyarakat dianggap sangat krusial dalam mewujudkan proses demokrasi yang berkualitas. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigol, Adrianus Paulus Kairen Oropka mengatakan, untuk mensukseskan Pilkada Serentak, semua unsur harus bekerja sama serta mengawal pesta demokrasi ini dengan baik, di mana KPU hanya sebagai penyelenggara. Dalam hal ini, KPPS melaksanakan tugas di tingkat bawah dan ada fungsi pengawas di TPS oleh pengawas TPS serta pihak keamanan. Yang pertama kita memang semua unsur ini harus kerjasama, baik dari penyelenggara. Kami hanya melaksanakan tugas kami dalam hal ini KPPS, yang melaksanakan tugas di tingkat bawah. Tapi di sini juga ada fungsi pengawasan di TPS, dalam hal ini pengawas TPS dan juga ada keamanan. Itu mari kita sama-sama kita kawal
kita kawal pesta demokrasi ini supaya bisa berjalan dengan baik. Adrianus juga mengungkapkan partisipasi serta semangat dan tingkat kesadaran masyarakat sangat tinggi dalam mengikuti pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Bovendigul. Pelaksanaan Pilkada di Bovendigul menjadi bagian penting dari pesta demokrasi serentak yang berlangsung di seluruh Indonesia. Dengan semangat kolaborasi dari semua pihak, Ketua KPUD Bovendigul optimis Pilkada 2024 dapat berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana. Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Terima kasih Bapak Mama. Kita kembali ke info selanjutnya. Koordinator Tim Desk Pilkada Provinsi Papua Selatan, Agus Kurniawan, memastikan pendistribusian logistik untuk pemilihan kepala daerah serentak di Bovendigul berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Koordinator Tim Desk Pilkada Provinsi Papua Selatan, Agus Kurniawan, menyebut, berdasarkan koordinasinya dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul, semua logistik pilkada seperti kotak suara, surat suara, bilik suara, dan alat pendukung lainnya telah didistribusikan ke seluruh tempat pemungutan suara atau TPS, dan proses distribusi berjalan sesuai rencana tanpa kendala. Hal ini disampaikan Koordinator Tim Des Pilkada Provinsi Papua Selatan saat ditemui di sela-sela kunjungannya ke TPS yang ada di distrik Mandobo. Agus Kurniawan mengatakan berdasarkan hasil monitoring dan data dari KPUD, pendistribusian logistik telah dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Di mana dalam proses monitoring ini, Tim Desk menekankan pendistribusian logistik di daerah perbatasan dan terpencil harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kami dari Tim Des Pilkada Provinsi Papua Selatan yang mendapat penugasan di Kabupaten Bovendigul, pertama-tama kami telah melakukan koordinasi baik ke pemerintah daerah, KPU maupun Puspangpol terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Bovendigul. Berdasarkan hasil pemantauan dan monitoring serta data yang diperoleh dari KPU bahwa untuk pendistribusian logistik telah dilakukan sesuai jadwal yang telah dilaksanakan. Terutama kami memonitor daerah perbatasan, yaitu untuk distrik Minati yang telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Agus juga menjelaskan sehari sebelum pencoblosan, Tim Des Pilkada Provinsi Papua Selatan di Bovendigul bersama KPUD, TNI Polri serta Bawaslu telah melakukan pemusnahan surat suara yang rusak serta kelebihan. Pemusnahan tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada surat suara yang disalahgunakan. Selain itu, Agus juga menyatakan bahwa Tim Des melakukan monitoring langsung ke tempat pemungutan suara di sekitar distrik Mandobo, tepatnya di Kampung Persatuan dan Sokago.
Monitoring ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan lancar dan sesuai prosedur yang berlaku. Dengan persiapan dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, Agus berharap pilkada Provinsi Papua Selatan di Bovendigul bisa berlangsung dengan aman, transparan, sukses, dan menghasilkan pemimpin yang membawa perubahan positif bagi masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu Bapak Mama, hasil monitoring tim Des Pilkada Provinsi Papua Selatan di Bovendigul selama pemungutan suara tidak ditemukan adanya pelanggaran atau insiden yang mengganggu jalannya kegiatan pungut hitung. Koordinator Des Pilkada Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Bovendigul, Agus Kurniawan mengungkapkan berdasarkan hasil monitoring tim Des Provinsi Papua Selatan di TPS berjalan aman, tertib, dan lancar. Hal ini tidak lepas dari peran serta aparat keamanan, terutama TNI Polri yang secara aktif melakukan pengamanan di setiap tempat pemungutan suara, di mana TNI dan Polri sangat berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, baik di TPS maupun di wilayah sekitarnya. Jadi berdasarkan hasil monitoring sepintas bahwa untuk pelaksanaan di TPS-TPS itu berjalan tertib, aman, dan lancar. Ini tentunya tidak terlepas dari peran daripada TNI Polri yang juga melakukan pengamanan pada lokasi-lokasi pemilihan suara. Mungkin itu saja dapat disampaikan. Agus Kurniawan berharap dengan adanya pilkada serentak di Kabupaten Bovendigul dapat tercipta iklim yang kondusif supaya dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan di Provinsi Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Bovendigul, sehingga pilkada Bovendigul dapat berlangsung sukses dengan menciptakan demokrasi yang sehat dan menjaga integritas proses pemilihan. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Proses pungut hitung pada pemilihan umum kepala daerah serentak di Bovendigul berlangsung aman, lancar, dan kondusif.
Pelaksanaan pilkada ini diharapkan dapat melahirkan pemimpin daerah yang mampu membawa perubahan positif bagi kemajuan masyarakat Bovendigul. Pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Bovendigul berjalan aman, lancar, dan kondusif. Hal ini dilihat dari masyarakat yang antusias menggunakan hak pilihnya sejak pagi hari di berbagai tempat pemungutan suara yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul. Jalannya proses pemungutan suara dengan aman dan lancar ini tidak lepas dari pengamanan yang dilakukan pihak TNI Polri di setiap TPS. Diketahui pada pilkada serentak, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul tahun 2024, terdapat 217 TPS yang tersebar di 20 distrik dan 112 kampung dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 42.607 DPT. Pelaksanaan pilkada tahun ini diharapkan dapat melahirkan pemimpin daerah yang mampu membawa perubahan positif dan kemajuan bagi masyarakat Bovendigul. Semangat warga dalam menjaga ketertiban selama proses ini mencerminkan kedewasaan demokrasi yang terus berkembang di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, kita beralih ke berita lainnya. Dewan Kesenian Tanah Papua Bovendigul melaksanakan pagelaran kearifan budaya Bovendigul yang keempat tahun 2024. Pagelaran ini merupakan wadah dalam melestarikan budaya masyarakat 5 suku besar di Bovendigul, yakni suku Wambon, suku Muyo, suku Awiu, suku Kombai, dan suku Korowai. Pagelaran kearifan budaya Bovendigul yang keempat diselenggarakan di Sekretariat Dewan Kesenian Tanah Papua Bovendigul yang dikenal dengan sebutan Rumah Kreasi Bovendigul atau Rumah Kribo. Pagelaran kearifan budaya dari 5 suku besar Bovendigul ini dilaksanakan untuk mengekspresikan nilai-nilai adat istiadat dalam bentuk seni pertunjukan dengan memperagakan tarian, musik, dan cerita rakyat yang tentunya memberikan energi dan aura dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Pagelaran budaya ini juga dilakukan untuk mempererat tali persaudaraan dalam satu ikatan keluarga besar masyarakat adat Bovendigul. Ketua Kesenian Tanah Papua Bovendigul, Yohanes Eremsan, mengatakan kegiatan pagelaran saat ini merupakan yang keempat kalinya dilakukan DKTP Bovendigul, di mana pagelaran pertama dilakukan pada tahun 2019 sejak dibentuknya pengurus Dewan Kesenian Tanah Papua. Dijelaskan untuk mendukung kegiatan tersebut, DKTP telah melakukan sinergitas program kegiatan dengan membentuk panitia pelaksana. DKTP bertugas menjembatani para seniman dan budayawan dalam mengekspresikan karya-karya seninya pada pentas sendera tari musik dan lagu, cerita rakyat, serta pejangan benda-benda budaya atau pusaka hasil kerajinan dan kreativitas sanggar-sanggar seni maupun budaya di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini telah berlangsung selama 4 tahun, yang dimulai sejak tahun 2021, sejak dibentuknya pengurus Dewan Kesenian Tanah Papua tahun 2019. Guna mendukung kegiatan tersebut, Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Bovendigul telah melakukan sinergitas program kegiatan dengan membentuk panitia pelaksana. Hal ini tentunya menjadi tugas DKTP Kabupaten Bovendigul dalam menyembatani para seniman dan budayawan dalam mengekspresi karya-karya seninya dalam pentas sendera tari, musik, dan lagu, cerita rakyat, dan pajangan benda-benda budaya atau pusaka, serta hasil kerajinan dan kreativitas sanggar-sanggar seni maupun budaya di Kabupaten Bovendigul. Lebih jauh, Ketua DKTP menyebut keberadaan dan peran seniman budayawan di Kabupaten Bovendigul harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah karena DKTP Bovendigul memiliki peranan yang strategis, di mana kehadiran DKTP akan menjembatani para seniman dan budayawan dalam perkembangan ke depan. Hal ini sesuai dengan visi Dewan Kesenian, yaitu tertuang dalam rencana kerjanya, di mana akan melakukan proteksi berupa peraturan daerah
yakni perlindungan dan pelestarian budaya daerah Bovendigul yang merupakan produk hukum dan bersifat afirmasi daerah dalam bentuk perda maupun perbuk bagi pekerja seni dan budayawan. Salah satunya yaitu penetapan noken sebagai tas wajib yang akan dipakai para ASN atau anggota DPR maupun pimpinan organisasi swasta dan BUMN yang berada di wilayah Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Sementara itu, Bapak Mama, dalam pagelaran kearifan budaya lokal, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo menyatakan kekayaan seni dan budaya merupakan aset strategis daerah yang harus terus dilindungi dan dilestarikan. Pagelaran kearifan budaya Bovendigul 4 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh DKTP Kabupaten Bovendigul merupakan program kerja Dewan Kesenian tahun 2019-2024. Di mana bertujuan mengajak seniman dan budayawan lokal Bovendigul untuk bisa mengekspresikan gerakan tari, nyanyian adat, dan cerita rakyat yang merupakan roh dari masyarakat adat di Kabupaten Bovendigul. Melalui sambutannya, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo menyampaikan seni dan budaya merupakan aset daerah yang penting dan dapat mendukung kepariwisataan yang tentunya menjadi nilai ekonomis bagi masyarakat adat Bovendigul. Kekayaan seni budaya Bovendigul merupakan aset strategis daerah dan juga akan mendukung perkembangan sektor kepariwisataan, di mana pariwisata sendiri adalah sebagai alat pelestarian kebudayaan yang dapat berperan secara aktif memperkenalkan hasil-hasil budaya di Kabupaten Bovendigul. Bupati menekankan kekayaan budaya yang ada harus terus digali dan dikembangkan untuk memperkokoh jati diri orang asli Papua, khususnya OAP di Kabupaten Bovendigul. Kekayaan seni dan budaya di Bovendigul ini merupakan aset strategi daerah yang juga akan mendukung perkembangan sektor kepariwisataan, di mana pariwisata sendiri adalah sebagai alat pelestarian kebudayaan yang dapat berperan secara aktif memperkenalkan hasil-hasil budaya Bovendigul. Kekayaan budaya yang ada harus terus digali, dikembangkan dan dilestarikan guna memperkokoh jati diri orang Papua dan khusus OAP Bovendigul yang ada pada siang hari ini maupun mereka yang tidak hadir. Karakter seni budaya sebagai bagian hidup yang diimplementasikan melalui norma dan nilai dasar kehidupan yang penuh dengan cinta kasih. Melalui kegiatan pagelaran seni budaya diharapkan dapat mengcover semua seniman dan budayawan dalam mengemban kreativitasnya khususnya di bidang seni suara dan seni musik serta kearifan yang bernilai ekonomis. Pagelaran tersebut juga sebagai awal bagi talenta-talenta muda dalam mengekspresi karyanya melalui berbagai kreativitas seni dan budaya yang dapat disalurkan tidak hanya pada pagelaran tersebut, akan tetapi dikemas dan dikembangkan melalui berbagai media digital yang merupakan sarana umum. Bupati Hengki memastikan pemerintah daerah akan mendukung kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bovendigul, khususnya bahasa daerah pada 5 suku besar, untuk dibuatkan buku bahasa daerah di masing-masing suku agar generasi muda dapat mengetahui bahasanya masing-masing. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenep, guk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.